Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan wasyahra siyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Thumma fi ayatul ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Thumma fi hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar RRI Takengon dan pendengar channel Mar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita dapat melaksanakan kultum di hari yang ke-15 di bulan Ramadan ini di Masjid Agung Ruhama Takengon ini, kerjasama RRI Takengon dengan Masjid Agung Ruhama Takengon. Selawat dan salam tidak pernah bosan-bosannya kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia pilihan, contoh teladan yang diturunkan Allah ke atas permukaan bumi ini. Para pendengar RRI Takengon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul daripada kultum yang diberikan kepada kami adalah menggapai derajat muttaqin di bulan Ramadan. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kami bacakan tadi tidak asing lagi, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu secara tertulis untuk berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kamu akan menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun menurut penafsiran dari beberapa ulama, la'allakum tattaqun ini apabila datangnya dari Allah SWT, maka pasti orang itu akan mendapatkan menjadi orang yang bertakwa. Tetapi apabila dari seseorang datangnya penafsiran tersebut, maka la'allakum tattaqun ini hanya berharap menjadi orang taala. La'allakum, mudah-mudahan, hanya berharap. Tetapi karena ini firman Allah, ayat ini datang daripada Allah, la'allakum tattaqun ini adalah firman Allah, perkataan Allah, maka apabila dilaksanakan puasa itu dengan sungguh-sungguh, maka orang-orang yang beriman itu pasti akan menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar RRI Takengon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana upaya kita untuk menggapai derajat muttaqin di bulan Ramadan ini?
Di antara hal yang harus kita lakukan adalah dengan cara imsak. Makna imsak dalam hal ini boleh kita artikan dengan menahan diri. Menahan dari segala sesuatu yang membukakan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Menahan diri dari makan, tidak makan dan tidak minum, serta tidak syahwat suami istri di siang hari, atau menahan dari segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Tetapi bisa kami maknakan di sini imsak atau apa yang harus kita lakukan untuk menggapai derajat muttaqin ini, di antaranya adalah dengan imsak. Imsak. Kata-kata imsak ini boleh kita artikan, yang pertama, I di sini adalah dengan iman. Iman kita harus kita tingkatkan, kita yakini bahwa Allah itu adalah maha segala-galanya. Dan iman itu bisa bertambah dan bahkan bisa berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Karena itu marilah kita kuatkan keimanan kita, sehingga ibadah puasa bisa kita laksanakan dengan baik, baik siam maupun qiyam di malam harinya. Karena itu mari kita tingkatkan keimanan kita untuk meraih muttaqin ini, menjadi orang-orang yang bertakwa ini, menjadi orang-orang yang taat kepada perintah Allah, untuk mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah SWT. Puasa ini adalah puasa sirri. Siapapun tidak akan tahu ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini. Apakah kita masih berpuasa ataupun tidak. Hanya kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui bahwa kita ini berpuasa ataupun tidak. Karena itu iman adalah kuncinya. Jadi I yang pertama dari kata-kata imsak adalah iman. Kemudian yang kedua M. M, kita harus mengetahui, kita harus memahami tentang ilmu puasa, kaifiat, manfaat dari ibadah puasa ini. Kenapa demikian? Karena beramal tanpa ilmu maka akan ditolak. Apabila ilmunya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan, yang difirmankan Allah dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka amalan kita itu akan tertolak karena tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Karena itu perlu kita memahami, perlu kita mengetahui tentang kaifiat. Bagi orang yang tidak sabar maka tidak akan mampu untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, baik pada siang hari ketika kita siam maupun malam hari ketika kita melaksanakan qiyam, maka tidak akan bisa terlaksana dengan baik apabila kita tidak bersabar dalam hal ini. Kemudian berikutnya A dari kata-kata imsak ini, A adalah harus kita memperbanyak amalan Ramadan. Karena kita ketahui bahwa beribadah dalam bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Terutama ketika kita melaksanakan membaca Al-Quran, maka akan diberikan oleh Allah pahala yang berlipat ganda bagi siapa saja yang membaca Al-Quran, memahami bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Kata Rasulullah, 1 huruf saja diberikan kebaikan di bulan Ramadan ini 10 sampai 70 kali lipat. Diberikan pahala bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu sangat dahsyat sekali, merupakan mukjizat yang terbesar yang diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Karena itu mari kita memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan adalah mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah firman Allah, perkataan Allah, baik isi maupun redaksinya adalah firman Allah. Apabila kita membaca Al-Quran,
maka akan diberikan luar biasa pahalanya di bulan Ramadan ini. Kemudian yang terakhir adalah imsak qalbi, adalah memperbaiki hati kita, membersihkan kita dan memperbanyak doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.